Kenapa kamu lebih memilih kuantitatif daripada kualitatif? Ya, padahal judul kamu ini lebih cocok di kualitatif. Kenapa harus kamu ngambil kuantitatif? Nah, tolong jelaskan ke kita. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kita kali ini akan coba mengangkat video yang membahas tentang adiknya skripsi atau yang biasa disebut seminar proposal. Biasanya teman-teman mahasiswa menyingkat dengan sempro. Nah, jadi sebelum kita sampai di ujian sidang, ada satu kegiatan di perkuliahan di mana judul mahasiswa akan diuji apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, nama kegiatan tersebut adalah seminar proposal. Nah, penting juga gue ingatin teman-teman bahwa sebenarnya kalau seminar proposal itu mahasiswa hanya diminta mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan penulisannya dari bab 1 sampai bab 3 saja. Artinya di sana ada bab 1 pendahuluan, bab 2 ada kerangka teoritis, dan yang ketiga metodologi penelitian yang diambil atau digunakan mahasiswa tersebut. Nah, jadi di kegiatan ini dosen akan mencoba untuk membantu mahasiswa sebenarnya. Jadi membantu, walaupun kita terkesan lebih banyak bertanya seolah-olah menguji, tapi sebenarnya membantu meyakinkan teman-teman mahasiswa tentang judul yang diambil, apakah judulnya sudah cukup baik ya ataukah harus dirubah, dan begitu juga dengan metodologi penelitian atau teknik pengumpulan data atau teknik analisis data yang kamu gunakan, apakah itu sudah pada porsinya atau tidak. Nah, jadi pertanyaan apa aja yang kiranya paling sering dipertanyakan oleh dosen penguji pada saat seminar proposal? Yuk, kita simak videonya. Namun sebelumnya teman-teman, ada baiknya teman-teman mau saling berbagi, terutama berbagi untuk mau mengklik subscribe, like, dan channel di video saya kali ini. Oke, check it out. Nah, baik teman-teman, ada pun jenis pertanyaan pertama yang akan ditanyakan itu lebih kepada judul ya. Judul, kenapa Anda harus memilih judul ini? Nah, ini adalah pertanyaan wajib sepertinya, dan anak-anaknya biasanya akan lahir tuh anak-anak pertanyaannya. Contohnya misalnya adalah kenapa harus kamu memilih lokasinya di hotel ini, atau kenapa dia harus di perusahaan ini ya. Berikutnya juga pastinya akan lahir lagi tuh pertanyaan-pertanyaan seputar ya, seperti apa yang kira-kira melatar belakangi kamu mengambil permasalahan ini ya. Kenapa permasalahan ini harus kamu angkat? Karena biasanya misalnya dia ngehits, sedang hits gitu masalahnya ya. Atau misalnya kenapa nggak masalah ini saja, karena kan ini lagi booming banget gitu loh, entah masalah corona atau wabah virus dan dampaknya terhadap dunia pendidikan ya. Jadi akan banyak pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lahir hanya dari sebatas judul. Jadi seperti apa teman-teman menjawab nantinya, kalimat apa yang teman-teman gunakan itu akan menentukan anak-anak pertanyaan atau pertanyaan detail dari setiap dosen penguji. Nah, berikutnya juga dari judul ini itu akan lahir pertanyaan, dari mana ide Anda mengangkat permasalahan ini. Nah, teman-teman juga harus berpikir bahwa sebenarnya tidak hanya permasalahan saja yang bisa dijadikan topik atau judul dalam skripsi teman-teman ya, untuk nantinya teman-teman bisa ambil ya, tapi juga sebenarnya adalah bagaimana teman-teman mengungkap fakta atau bagaimana teman-teman berusaha menjelaskan realita dari operasional perusahaan tersebut. Jadi jangan melulu masalah atau permasalahan yang dicari, di luar itu pun bisa untuk teman-teman angkat jadi judul ya teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan jawaban-jawabannya supaya kamulah yang sebenarnya tanda kutipnya itu mengarahkan dosen pengujinya, walaupun dosen pasti ngerasa bahwa dia yang pinginnya mengarahkan jawaban dari si mahasiswanya ya. Jadi pelajari itu, kuasai teman-teman, semoga bisa menjawab setiap pertanyaan yang bersifatnya judul dan anak-anaknya. Nah, berikutnya teman-teman, pertanyaan yang sebenarnya gue mengkategorikannya pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya di penulisan lu sendiri gitu loh, di sempro yang sudah teman-teman siapkan. Jadi dosen sebenarnya kembali menanyakan ini hanya seputar untuk meyakinkan apakah
teman-teman mahasiswa itu menguasai nggak sih penulisan yang sudah dibuat. Nah, contoh pertanyaannya apa? Contohnya ini lebih semuanya berkumpul di bab 3 kalau bisa gue bilang. Contohnya adalah bagaimana teknik pengumpulan data yang kamu gunakan, apa jenis penelitian kamu, kuantitatif atau kualitatif. Nah, sumber data kamu seperti apa, primer, sekunder. Yang dikatakan primer itu apa, yang dikatakan sekunder itu apa, gitu ya. Jadi memang pertanyaan yang sebenarnya sudah tertera di penulisan teman-teman, tapi kita akan berusaha ya meyakinkan supaya kamu tidak salah jalan ke depannya. Jadi kita perlu meyakinkan, membantu untuk membimbing teman-teman itu meneruskan apa yang sudah dikerjakan atau justru perlu memperbaikinya. Ya, ada juga misalnya pertanyaan-pertanyaan dari kategori ini. Kalau gue sih bisa bilang, misalnya kamu pakai SPSS nggak gitu ya, metode penghitungan SPSS nggak. Nah, statistik apa yang kamu gunakan? Nah, teman-teman siap-siap kalau memang metode penelitiannya jenisnya kuantitatif, ini pasti akan ditanya secara detail oleh dosen penguji. Ya, bagaimana uji validitasnya? Ya, bagaimana uji reliabilitasnya? Semuanya ini akan ditanyakan. Jadi, bagaimana lanjutan dari pertanyaan ini sekali lagi tergantung penguasaan teman-teman. Jadi ini lebih kepada kategori yang gue sebut dengan pertanyaan yang semuanya berkumpul di bab 3. Analisis teman-teman seperti apa nantinya, ya, pakainya teorinya teori siapa, seperti itu. Oke, berikutnya adalah pertanyaan yang masuk kategori sebenarnya pertanyaan yang paling sering dan akan terus ada di dunia sempro atau dunia skripsi, yaitu adalah teknik penulisan, teman-teman. Teknik penulisan bagaimanapun juga kita dosen harus menanyakan ini, mengingatkan, memperbaiki, karena bagaimanapun juga nanti tanda tangan kita lah yang akan dipakai di skripsi kamu, sehingga kita nggak mau juga ya adik-adik kelas kamu atau mungkin mahasiswa dari kampus lain yang membacanya itu mempertanyakan bagaimana bisa ini diluluskan atau bagaimana mungkin ini bisa tidak diperhatikan oleh dosen-dosen penguji atau dosen-dosen pembimbingnya pada saat dia meneliti. Nah, jadi teman-teman diperhatikan juga bahwa marginnya seperti apa, ya. Terus bagaimana teknik penulisan terutama berbicara dengan sumber teori, pengambilan teori yang kamu ambil itu disadurnya seperti apa. Terus daftar pustaka, jangan sampai lupa kalau udah ngambil teori orang, ya harus tertera nama penulis bukunya siapa. Ya, ada begitu banyak penulisan juga yang sering salah. Bagaimana teman-teman membuat itu kadang paragrafnya terlalu panjang barisnya, padahal harus ada, ya kamu harus bisa membagi satu paragraf itu berapa kalimat, ada minimalnya dan ada juga pasti maksimalnya. Terus bagaimana penulisan bahasa-bahasa asing, teman-teman jangan sampai dilupakan. Nah, tentunya juga ini pasti harus memperhatikan bagaimana teman-teman tentang font, ya, font yang kamu pilih biasanya Times New Roman, size-nya berapa, paragrafnya juga harus diperhatikan, apakah dia double space gitu ya, apakah single space, kapan kita harus menggunakan single space-nya, itu harus seperti apa. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang kadang selepe mahasiswa gitu ya mengerjakannya, tapi begitu penting. Jadi kalau bahasanya saya tuh pay attention to detail gitu ya. Jadi jangan anggap remeh masalah-masalah kecil. Teknik penulisan benar-benar harus kembali kepada format penulisan yang berlaku di kampus teman-teman kuliah. Nah, baik teman-teman, adapun kategori dalam pertanyaan sempro berikutnya adalah, kalau gue sih bilangnya seperti ini pertanyaan yang kami dosen sebenarnya ingin kamu lebih banyak menjelaskan, ya, lebih banyak menjelaskan. Jadi tidak hanya sekedar kayak ya oke, jenis penelitian saya jenis ini, jenis kualitatif, dah, that's all. No, tapi ini lebih kepada penjelasan. Contohnya pertanyaannya apa, Pak? Oke, contoh pertanyaannya itu misalnya gini, apa sih keuntungan buat orang yang membaca skripsi kamu nantinya? Apa sih manfaat buat mereka? Seperti itu. Nah, kalau kamu katakan misalnya di bab satunya misalnya bahwa ini adalah manfaat buat si hotel atau objek penelitian yang kamu pilih. Nah, sumbangsi apa yang sebenarnya kamu siapkan buat mereka di penulisan kamu kali ini, gitu ya. Nah, kalau gue secara pribadi sebenarnya pertanyaannya mungkin yang paling sering ya gue lihat tentang rumusan masalah. Kamu ngerti nggak sih cara bagaimana dapatin rumusan masalah? Apakah itu hanya kamu ambil karena ada
penulisan sebelumnya, peneliti sebelumnya? Apakah hanya karena menurut subjektivitas kamu saja, pendapat kamu? Itu nggak boleh. Nah, saya akan mencoba bertanya lagi itu nggak boleh. Jadi kamu harus benar-benar berdasarkan sumber teori yang kamu ambil. Nah, tolong jelaskan sama saya sumber teori apa yang kamu pegang dan bagaimana kamu membuat rumusan masalahnya. Nah, itu pertanyaan kalau misalnya gue bertanya untuk mahasiswanya bisa menjelaskan. Nah, jadi ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya tuh, semisalnya teman-teman kira-kira kamu ngerti nggak sih judul yang kamu ambil nih, ini akan bercerita banyak tentang apa nanti, apa yang akan kamu analisis gitu ya, atau jenis penelitian kamu apa, kualitatif. Nah, kamu ngerti nggak bagaimana cara mengelola data di kualitatif? Atau misalnya pertanyaan lainnya, kenapa kamu lebih memilih kuantitatif daripada kualitatif ya, padahal judul kamu ini lebih cocok di kualitatif, kenapa harus kamu ngambil kuantitatif? Nah, tolong jelaskan ke kita. Seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih menjelaskan, yang artinya itu bisa berkembang sesuai dosen pengujinya saja. Dia punya pada saat itu pikiran seperti apa, feelingnya seperti apa mau bertanya, dia akan ngikutin itu saja. Dan teman-teman harus siap untuk menjawab itu. Tapi nggak ada yang harus perlu disiapkan ekstra untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena menurut gua sih sudah cukup. Yang penting teman-teman kalau sudah buat sendiri pasti bisa mengerti dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, baik teman-teman, ada pun pertanyaan kategori terakhir untuk Sempro. Gue lebih berbicara tentang bagaimana pola pikir dari si dosennya sendiri gitu loh. Pernah gue nemuin misalnya mahasiswa itu dia mengangkat judul tentang objek wisata, alun-alun misalnya ya di Batam. Nah, jadi dosennya akan bertanya, kamu ngerti nggak sih pengertian objek wisata itu apa? Yang dikatakan tempat sebagai objek wisata itu apabila ada wisatawannya di sana. Kalau misalnya alun-alun Batam itu jarang sekali kita ngeliat wisatawan. Justru di sana adalah penduduk Batam yang banyak menghabiskan waktu weekendnya. Nah, kenapa kamu bisa mengatakan bahwa alun-alun sebagai objek wisata? Menurut pendapat saya kamu harus mengganti. Misalnya seperti itulah teman-teman ya. Nah, ada juga yang bertanya tentang kerangka berpikir gitu ya. Nah, teman-teman ngerti nggak sebenarnya apa sih kerangka berpikir itu? Kalau kita manusia punya kerangka gitu loh, ya seperti tulang tengkorak gitu loh, dari kepalanya ada ininya, ada ininya. Nah, kamu bisa jelaskan nggak sama saya kerangka berpikir untuk judul yang kamu pilih atau yang kamu ambil? Nah, atau ada juga yang bertanya misalnya, kenapa kamu harus mengambil hotel objek penelitian kamu itu hotel si X? Kamu ngerti nggak hotel X itu baru berapa lama berdiri? Kamu ngerti gak bahwa sebuah hotel atau sebuah perusahaan bisa dijadikan objek penelitian apabila dia sudah memenuhi persyaratan, sudah lama berdirinya berapa lama? Nah, hotel itu baru saja berdiri, baru 1 bulan. Kenapa kamu harus mengambil objek penelitiannya di hotel tersebut? Nah, atau ada juga yang justru bertanya tentang kamu mengambil judulnya dengan kata pertama yaitu perkembangan. Tapi dari penjelasan kamu, saya merasa bahwa itu akan lebih cocok dengan pertumbuhan. Kamu bisa bedakan nggak arti perkembangan dengan pertumbuhan? Artinya adalah pertanyaan yang sesuai mindset dosennya, tapi itu tergantung dari bagaimana kamu menjelaskan semuanya. Jadi dosen juga bertanya, itu hanya sekedar lebih kepada penguasaan pola pikir dari si mahasiswa ini sudah benar-benar cocok nggak? Ya, sehingga tidak perlu ganti judul nantinya kalau memang sudah mantap. Tapi kalau misalnya belum terlalu mantap mahasiswanya, ya udah berarti harus ganti judul ya. Oke, baik teman-teman, itu saja 5 kategori pertanyaan seminar proposal yang paling sering ditanyakan oleh dosen-dosen penguji. Gue berharap teman-teman yang akan dan sedang seminar proposal akan semakin baik dalam mempersiapkan presentasinya nantinya, dan semoga saja skripsinya lancar, lulus dengan nilai terbaik. Terutama kalau gue berharap dan berdoa teman-teman cepet-cepet dapat pekerjaan dan semoga cepet-cepet buka lapangan usaha buat orang-orang yang lainnya yang membutuhkan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk berbagi dari hal-hal yang kecil, yaitu adalah berbagi, untuk subscribe, share, dan like, dan juga komen. Subrek. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much and God bless you all. Ow!